tugasmu di negara ini tuh apa? Kok malah ngubek-ngubek bakal es gabus? Kenapa sih nggak dicek sih yang bener gitu? Sorotan publik terhadap kasus pedagang es gabus akhirnya berujung pada pengakuan kekeliruan dari pihak kepolisian. Aparat menyatakan adanya kesalahan prosedur setelah tudingan penggunaan bahan spons pada es gabus yang dijual Sudrajat terbukti tidak melalui pemeriksaan ilmiah. Kepolisian mengakui bahwa kesimpulan disampaikan terlalu dini, hanya berdasarkan pengamatan kasat mata, sehingga memicu kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat. Dugaan tersebut berawal dari laporan warga yang khawatir akan peredaran makanan tidak layak konsumsi. Namun, langkah penyampaian ke publik dinilai tidak melalui tahapan verifikasi yang seharusnya. Kesalahan itu kemudian direspons dengan permintaan maaf terbuka dari Aibtu Ikhwan Mulyadi yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Ia menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan bersama Babinsa setempat merupakan respons cepat atas laporan warga, namun diakui dilakukan tanpa menunggu hasil uji dari pihak berwenang. Video interogasi yang sempat viral memperparah situasi dan berdampak langsung pada usaha Sudrajat sebagai pedagang kecil. Kepolisian menegaskan bahwa seharusnya klarifikasi dilakukan terlebih dahulu sebelum informasi disebarluaskan. Hingga kini, proses evaluasi internal masih menunggu tindak lanjut dari Propam terkait kemungkinan sanksi terhadap aparat yang terlibat. Saya Aibtu Ikhwan Mulyadi, Babin Humas Kurang Kota Pusat. Ini saya bersama Pak Babinsa Kurang dan juga kami di sini bersama pelapor, yaitu Bapak Ketua RW 05 Kelurahan Panjang, didampingi oleh Pak Ketua RT 10 RW 05, dan juga saya selaku anggota Polri didampingi oleh Bapak Kapolsek Johor Bahru, dan juga Pak Heri yang selaku Babin Besar Kelurahan Panjang didampingi oleh Pak Danamil Kemayoran Jakarta Pusat. Kami di sini ingin mengklarifikasi terkait video yang sempat viral beredar di kalangan masyarakat, yaitu perihal es kue yang mana diduga terbuat dari spons busa, ya. Maka dengan itu kami Babin Humas dan Babinsa yang bertugas membuat video tentang menjual es spons di wilayah Kemayoran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial. Pertama, kami ingin menjelaskan bahwa tindakan awal kami merupakan bentuk respon cepat terhadap laporan masyarakat yang khawatir adanya dugaan makanan berbahaya beredar di lingkungan mereka. Sebagai tugas, bila pernah kami berkewajiban hadir dan merespon setiap laporan demi menjaga keselamatan warga. Yang kedua, niat kami semata-mata untuk mengedukasi agar tidak ada konsumen yang merugikan dan memastikan masyarakat merasa aman dalam membeli makanan di lingkungannya. Dalam situasi tersebut, kami hanya berusaha menjalankan tugas dengan cepat untuk mencegah potensi bahaya di kalangan masyarakat. Namun demikian, kami menyadari bahwa kami telah menyimpulkan bahwa cepat tanpa menunggu hasil pemeriksaan ilmiah dari pihak berwenang seperti Dinas Kesehatan, kedokteran, polisi maupun laboratorium forensik Polri. Seharusnya proses klarifikasi dan verifikasi sebelumnya memberikan informasi kepada masyarakat. Atas kekeliruan tersebut, kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada Bapak Sudrajat, pedagang es kue yang terdampak langsung oleh kejadian tersebut. Tidak ada maksud untuk merugikan nama, dilarang merugikan atau mencemarkan nama baik beliau.
Kami turut merasakan bagaimana situasi ini dapat mempengaruhi usaha dan kehidupan beliau sebagai pedagang kecil yang mencari nafkah untuk keluarga. Kami juga mohon maaf pada warga masyarakat seluruhnya apabila video tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat, kesalahpahaman ataupun sentimen negatif terhadap institusi kami. Kedepan kami berkomitmen untuk lebih berhati-hati, selalu mengedepankan prosedur yang tepat serta memastikan setiap informasi yang disampaikan pada masyarakat telah memenuhi pemeriksaan dan verifikasi ilmiah. Kami terdekat memberikan pelayanan yang baik, profesional, dan humanis bagi seluruh warga masyarakat. Demikian video klarifikasi permohonan maaf dari kami. Sekali lagi dari saya selaku Ikhwan Mulyadi, Babinsa dan juga Pak Heri, Babinsa Kurang Tantangan Jalan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ayo bantu viralin, sekarang lagi ada yang lagi rame kakek-kakek, jadi kayak dia tuh dapat sidak gitu dari polisi atau satpol pp gitu tentang jualannya, yaitu es piri. Pokoknya menurut gue itu nggak etis banget dan kita harus viralin, ini harus diusut dan kita bantu kakeknya. Siapapun yang punya rezeki lebih, kalian bisa bantu kakeknya karena ini menurut gue udah gila. Setan juga sujud tahu nggak sama kalian, sumpah. Pak Sudrajat, pedagang es gabus yang viral ini sampai tidak mau berdagang lagi karena malu dan takut dagangannya tidak ada lagi yang beli usai videonya yang viral di mana ada oknum kepolisian dan oknum tentara yang mencurigai dagangannya ini berbahaya dan terbuat dari bahan spons atas laporan dari masyarakat. Namun setelah dilakukannya verifikasi dan dagangan dari Bapak Sudrajat ini pun uji coba di laboratorium atau bahkan di kedokteran kepolisian, ternyata hasilnya dagangan yang dijual oleh Bapak Sudrajat ini layak konsumsi dan justru tindakan yang dilakukan oleh oknum Bapak polisi dan Bapak tentara yang menginterogasi Bapak Sudrajat ini menuai kecaman dari sejumlah warganet. Sedihnya aku dengar cerita bapak penjual es ini ya, yang difitnah nih ya. Sedihnya, siannya ya. Tuh, cemana nih Pak Polisi, Pak TNI yang dah fitnah bapak ini, cemana nih? Cemana nih? Kalian dah fitnah dia, kalian cuma minta maaf je. Kalian tak fikir ke mental bapak ni macam mana? Takkan sekedar minta maaf je. Tanggung jawablah. Kesian bapak ini tengok. Kalau udah kalian tonjok, kalian pijak ya. Aduh, kalian fitnah. Sampai hatilah. Lihat berita pedagang es gabus kalian. Udah lihat belum? Ini aku yang geram banget karena nantiku panas. Apa sih Pak? Usai tuduh ganti rugi. Enak aja. Kenapa sih susah banget memanusiakan manusia gitu? Susah banget. Orang udah tua, dia juga lebih tua dari lu pade. Ini habisin, makan, habisin. Apa lo? Aku ini beneran marah, ndak bercanda aku ya. Kian tugasmu di negara ini tuh apa? Kok malah ngubek-ngubek bakal es gabus? Kenapa sih nggak dicek yang bener gitu loh. Yang mudah dia kamu aja, jangan anak-anak. Enak ndak sekarang? Sekarang enak ndak disumpahin modal sama netizen? Netizen yang banyak juga yang ngatain dungu, tolol, goblok, banyak banget. Tak liatin di kolom komen itu setiap video tak yang enak ndak? Kita bisa lihat ya guys, barang siapa menanam hal yang tidak baik itu akan kembali ke diri kita dengan instan loh sekarang, cepet. Dan baru kemarin aku bikin status, kenapa sih orang yang jahat itu hidupnya lama banget? Apalagi orang yang kalau tahu rakyat kecil tuh pengen nginjek, yang itu tuh hidupnya lama banget. Nah di sono langsung muncul iki sih mengganggu, memanaskan hatiku iki. Aku lagi mau merem loh, ada aja berita nih. Jangan sampai gila-gila berita biar kelihatan kerja tapi malah kayak gitu. Sekarang bisa tidur dah? Gak bisa? Keganggu? Istina? Kewirangan? Isa? Moga-moga ya gak iso. Kebelen, rasano.
Guys, sumpah nggak masuk akal banget seorang kakek yang dituduh jual es kue jadul dari bahan spons atau busa. Dan yang menuduh ini adalah orang-orang yang punya jabatan dari aparat. Dan lebih miris lagi, si baju loreng ini mengubek-ubek makanan itu, terus si bapaknya disuruh memakan makanan tersebut. Padahal ini orang tua loh guys. Orang tua disuruh makan begituan. Terus si baju coklat tuh, omongan itu tuh seakan menuduh dan membenarkan bahwa si bapak ini menjual makanan itu dari bahan spons atau bahannya dari busa. Padahal setelah dicek di lab, makanan itu masih layak untuk dimakan ya. Jadi itu nggak benar tuduhan para aparat ini. Logikanya aja deh guys. Apa iya itu busa atau spons itu tuh bisa dimasak? Bisa. Gila sumpah. Dan apakah cuma sebatas minta maaf doang setelah viral di mana-mana? Setelah sudah menuduh juga? Benar-benar miris banget. Kenapa sih orang-orang kecil terus yang benar-benar ditindas gitu loh? Kenapa? Kasihan loh kakeknya jualan demi mendapatkan uang untuk berjuang buat keluarganya, tapi dituduh yang kayak gitu. Parah. Enteng bener tuh Congor. Menjalankan tugas kok barbar bener. Kagak ada respect-respectnya acan. Main tuduh sana, main tuduh sini. Pakai acara intimidatif, pakai acara fitnah, pakai acara mempermalukan orang lain. Ya maaf aja dah, yang namanya menjalankan tugas juga ada prosedur dan SOP-nya gitu. Dasar dan dasarnya harus jelas gitu. Melakukan hal intimidatif, melakukan fitnah, melakukan perbuatan tidak menyenangkan, mempermalukan seseorang di hadapan halayak ramai, itu ada dampak hukum dan konsekuensi hukumnya. Masih iya cuma sekedar minta maaf, kagak ada lucu-lucunya aja. Ya kalau cuman klarifikasi dan minta maaf mah bocah ingusan juga bisa ngelakuin nih. Nah sekarang pertanggungjawabannya biji mani kepada yang bersangkutan. Sudah dipermalukan, difitnah, diintimidasi pula. Emang susah sih jadi orang miskin tuh selalu aja jadi korban. Dan ending yang jadi pelaku cuma bisa klarifikasi dan minta maaf. Ada seorang kakek-kakek tua, penjual es gabus, dimarahin sama 2 oknum anggota, sampai gemeteran, difitnah dagangannya tidak layak konsumsi. Dibilang es gabusnya itu pakai spons disirup-sirupin. Akhirnya si kakek yang kasihan, ringkih dan gemeteran itu bawa ditahan, dagangannya habis itu dites. Dan ternyata apa? Dari hasil tesnya, dagangannya aman untuk dikonsumsi, tidak ada yang salah. Mampus, so tau sih lu, mamam tuh. Setelah terbukti salah, habis itu mereka muncul gini doang. Udah, gitu doang pak. Setelah bapak bikin takut, bapak ngefitnah, bapak merendahkan si bapak tua penjual es gabus itu. Terus salah udah gitu doang. Itu pas preskon yang melakukannya mukanya masih tengil banget, kayak nggak ada salah-salahnya. Jujur saya nggak terima pak. Nih lihat, ini spons, nih dibakar harusnya gini. Situ ahli spons, itu siapa? SpongeBob. Awalnya udah sok galak, bacot, salah lagi. Jujur gue nggak terima permintaan maafnya cuma kayak gitu. Minimal tuh 2 oknum suruh makan spons, kanebo, sabun cuci mobil, sama selang cucian mobil robotik, plus vakum, plus poles, plus nano coating, 7.500.000 aja. Buruan, Senin harga naik. Biar dia lain kali tahu bedanya es gabus sama spons kayak gimana. Ada. Terkenal nggak kerja, laginya kerja, salah. Ikut program itu aja lo sama Vincent, salah sambung. Jadi apa gue bang di salah sambung? Jadi yang ngerjain. Kalau udah salah nggak malu, karena ini sebuah prank. Wow. Heran gue. Prinsip hukum itu kan asas praduga tak bersalah. Ini lu datang laganya kayak jagoan, tanpa bukti yang jelas, langsung bilang dagangannya tidak layak. Lu punya kapasitas apa? Situ ahli es gabus? Hah? Apa ahli nuduh? Ya ini spons. Situ tiap hari ngemilin spons, ngemilin beauty blender, ngemilin lipstick, bedak. Situ anggota apa makeup artis sih? Lagian yang gue heran, ini 2 anggota ngapa semangat banget sih ngurusin kue gabus? Hah? No, tetangga gue motornya hilang. Pas ke kantor polisi nangis-nangis, polisinya malah ngobrol-ngobrol. Oh, urusin no. Ngapain lu ngurusin es gabus? Harusnya diurusin, gak diurusin. Yang harusnya gak diurusin, malah lu urusin. Udah makin gila dunia.